Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita langsung membahas materinya, Bapak akan memutar sebuah video. Kalian harus amati video ini baik-baik ya. Lihat dulu tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai mie yang kalian konsumsi masa expirednya sudah dekat, atau bahkan tinggal 1 hari lagi. Itu bahaya loh. Kedua, keluarkan mie dan bumbu-bumbu dari bungkusnya. Masukkan bumbu ke dalam piring atau mangkok. 3. Rebus mie ke dalam air mendidih sambil aduk searah jarum jam. Karena arah jarum jam adalah positif medan magnet bumi, sehingga ion magnet akan membantu menetralisir zat berbahaya dalam air. 4. Jika sudah matang, maka hal yang paling penting, buang air rebusan tadi. Karena zat bahaya lainnya terdapat dalam air rebusan tersebut, jadi wajib dibuang. Nah, sekarang tuang mie dalam piring atau mangkok yang berisi bumbu-bumbu tadi. 5. Supaya bernilai gizi tinggi, jangan lupa tambahkan rebusan telur dan sayur sawi. Rebus pakai air yang baru ya, karena telur mengandung protein dan sayur mengandung serat, jadi gizi kita bisa dipenuhi dengan tambahan ini. Yang terakhir, air plus rebusan telur dan sayur tadi kita tuang deh ke piring atau mangkok. Ada yang tahu apa hubungan video yang Bapak putar tadi dengan materi yang akan kita bahas? Ya, benar sekali. Materi yang kita bahas yaitu teks prosedur. Terus apa sih Pak teks prosedur itu? Jadi teks prosedur itu teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Terus apa sih Pak tujuan kita menulis teks prosedur? Jadi tujuan teks prosedur itu ditulis untuk memudahkan pembaca dalam melakukan sesuatu dengan tepat. Selanjutnya Bapak akan bahas ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu mempunyai langkah-langkah. Jadi ciri yang paling utama dalam teks prosedur itu mempunyai langkah-langkah atau poin-poin. Seperti video tadi, membuat mie instan itu ada step by step atau langkah-langkah. Yang pertama kita gunting dulu bumbunya, terus kita masukkan mie-nya ke dalam air mendidih atau lain sebagainya. Terus yang kedua kita mempunyai objek. Jadi setiap teks prosedur itu mempunyai objek. Contohnya membuat mie instan tadi itu objeknya mie instan. Dan juga dalam menulis teks prosedur itu penulis harus mempunyai observasi atau pernah melakukannya. Contohnya membuat mie instan, ditulis dalam teks prosedur itu penulisnya harus pernah membuat mie instan. Jadi tidak bisa mengarang dalam pikiran seperti itu. Yang terakhir itu mempunyai sifat yang logis atau detail. Jadi dalam teks prosedur itu harus runtut. Yang dimaksud logis dan detail itu harus runtut. Selanjutnya itu harus ngapain, nggak boleh diloncat-loncat menulis teks prosedur itu sendiri. Sampai sini ada yang belum jelas? Kalau sudah jelas, Bapak akan lanjutkan yaitu struktur teks prosedur. Jadi struktur teks prosedur itu juga ada 3. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu berisi judul dan juga tujuan. Contohnya judul itu cara membuat nasi goreng, itu judul. Juga tujuannya itu membuat langkah-langkah membuat nasi goreng seperti itu ya. Terus yang kedua itu material. Material itu berisi bahan dan alat. Contohnya dalam membuat nasi goreng itu bahannya apa saja, terus alatnya yang harus digunakan untuk memasak nasi goreng itu yang diperlukan itu apa saja, seperti itu. Terus yang ketiga itu langkah-langkah. Seperti pengertian teks prosedur, yang wajib dalam teks prosedur itu langkah-langkahnya. Contohnya dalam membuat nasi goreng itu kita masukkan apa dulu ke wajan, contohnya minyak sedikit untuk menyangrai atau menggoreng bumbu yang sudah dihaluskan tadi, seperti itu. Selanjutnya Bapak akan bahas macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur di sini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu teks prosedur sederhana. Dan kedua teks prosedur kompleks atau rumit. Yang ketiga teks prosedur protokol atau tidak terlalu rumit. Di sini Anda bisa memberi contoh teks prosedur sederhana itu seperti apa.
Ya, teks prosedur sederhana itu contohnya mengoperasikan setrika. Dalam mengoperasikan setrika itu, kita cukup mencolokkan setrika itu ke dalam stop kontak dan menunggu sampai setrika itu panas, seperti itu. Terus yang kedua itu teks prosedur kompleks atau rumit. Contohnya itu seperti kita membuat KTP atau membuat SIM. Itu kan runtutannya kan terlalu panjang. Contohnya kita harus ke RT, RW, kecamatan, sampai ke Disdukcapil. Di Disdukcapil pun kita harus kayak foto, terus ada sidik jari, seperti itu. Itu yang contoh dari teks prosedur kompleks atau rumit. Yang terakhir itu teks prosedur protokol atau tidak terlalu rumit. Di sini Bapak memberi contoh yaitu cara menyalakan komputer. Jadi cara menyalakan komputer itu yang pertama kita hidupkan CPU-nya, yang kedua kita hidupkan monitornya, dan juga kita menunggu sampai komputer itu menyala sempurna. Jadi itu saja materi teks prosedur yang Bapak bahas kali ini. Adakah yang belum paham? Jadi kalau semua sudah paham, untuk tugas minggu depan kalian bisa membuat teks prosedur dengan langkah-langkah yang teks prosedur apa saja yang kalian lakukan di rumah. Contohnya kalian di rumah itu menanam bunga, kalian bisa menulis teks prosedur itu. Dan itu kita nanti dikumpulkan di minggu depan, kita bahas di minggu depan. Itu saja, Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.